saudara-saudari yang masih berdiri dan yang masih ada di luar ruangan untuk segera masuk dan menempati tempat duduk yang sudah disiapkan karena acara Rakernas Sinode Am Gereja Pimpinan Roh Kudus akan dimulai. Sekali lagi, bagi Bapak Ibu saudara-saudari yang masih berdiri, silakan duduk karena acara Rapat Kerja Nasional Sinode Am Gereja Pimpinan Roh Kudus akan segera dimulai. Acara pembukaan Rapat Kerja Nasional Sinode Am Gereja Pimpinan Roh Kudus hari Senin tanggal 23 November tahun 2015 bertempat di Hotel Grand Puri Manado segera dimulai dengan tema harmonisasi dan kedewasaan organisasi. Menyambut kehadiran Bapak Ibu saudara-saudari, dengarkanlah ucapan selamat datang yang akan disampaikan oleh Bapak Gembala Dani Mukuan Esos MSI. Kepada Bapak diundang dengan hormat. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Mesias. Shalom. Puji syukur kehadirat Tuhan yang Maha Kuasa, Bapa Khalik langit dan bumi, Bapa Yahweh, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Karena berkat kasih dan anugerahnya yang besar, maka acara Rapat Kerja Nasional Sinode Am Gereja Pimpinan Roh Kudus boleh terlaksana. Untuk itu kami menyampaikan ucapan selamat datang pertama-tama kepada Dirjen Bimas Urusan Agama Kristen Kementerian Agama Republik Indonesia. Dalam hal ini diwakili oleh Kasubdit Kelembagaan Dirjen Urusan Agama Kristen Kementerian Agama RI. Kami sebut dengan hormat Bapak Melius Lahagu MSI. Selamat datang Bapak. Kemudian kami sampaikan selamat datang kepada Ketua Umum Sinode Am Gereja Pimpinan Roh Kudus. Kami sebut dengan hormat dan Bapak Dr. Andes Insinyur Tommy Ayawadila MBA. Kepada Bapak kami sampaikan selamat. Kami sampaikan juga selamat datang kepada Bapak Ketua Pembina Sinode Am Gereja Pimpinan Roh Kudus, Bapak Gembala Niko Semolan, Master Pendidikan Kristen. Selamat datang Bapak. Kemudian juga kepada seluruh unsur pimpinan Sinode Am Gereja Pimpinan Roh Kudus dan juga seluruh penghubung wilayah yang baik yang ada di Sumatera, yang ada di Kalimantan, yang ada di Sulawesi, yang ada di Papua. Kemudian juga ada 10 gereja yang bernaung di bawah rumah besar. Ya, rumah besar ini Sinode Am Gereja Pimpinan Roh Kudus merupakan rumah besar, merupakan pernaungan dari 10 gereja, baik Gereja Kristen Pimpinan Roh Kudus GKPR, Gereja Pimpinan Roh Kudus Yahweh GPR Yahweh, Gereja Gerakan Pimpinan Roh Kudus GGPR, Gereja Philadelphia Pimpinan Roh Kudus GFPR, Gereja Pemulihan Firman GPF, Kehillat Nasrani Pimpinan Roh Kudus KNPR, Gereja Mesianik Indonesia Papua GMIP, Gereja Mesianik Netsarim 7 Kaki Dian Papua GMNT KDP, Kehillat Pemulihan Indonesia KPI, kemudian Kehillat Yehudim Torat Kain.
seluruh pimpinan pusat dari masing-masing gereja induk yang bernaung di bawah Sinodal Am Gereja Pimpinan Roh Kudus, kami sampaikan selamat datang. Seluruh utusan-utusan dari pimpinan pusat dari masing-masing gereja induk yang sudah bergabung di bawah Sinodal Am Gereja Pimpinan Roh Kudus. Kemudian juga Kementerian Agama, Kanwil Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Utara, walaupun masih dalam perjalanan, Ibu Dr. Angliani Paat MSI bersama Ibu Sonia Tampamuma MTH, kedua beliau pasti hadir dan kemudian mereka akan menghadiri selama 3 hari. Jadi mereka akan menginap bersama-sama dengan kita. Saya undang mereka sebagai peserta dan kedua pejabat itu bersedia untuk hadir selama 3 hari dalam acara rapat kerja nasional Sinodal Am Gereja Pimpinan Roh Kudus. Kami percaya bukan secara kebetulan kita bergabung di tempat ini. Inilah perwujudan daripada tubuh Yesus Hamasiah, dan kita semua pasti Tuhan akan pimpin dan sertai di dalam melaksanakan tugas dan panggilan kita, terutama kita bersama-sama mensukseskan rapat kerja nasional selama 3 hari dari tanggal 23, 24 sampai 25 November 2015. Selamat kita berakernas dan semoga Bapa Yahweh dalam nama Tuhan Yesus menyertai dan memberkati kita semua. Shalom. Terima kasih disampaikan kepada Bapak Dani Mukuan, Esos MSI. Bapak Yahweh di dalam nama Tuhan Yesus Kristus memberkati. Diundang kepada seluruh peserta untuk berdiri. Menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hiduplah Indonesia Raya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Silakan duduk. Doa pembukaan akan dipimpin oleh Bapak Gembala Niko Sumolan MPDK. Kepada Bapak diundang dengan hormat.
bersatu di dalam doa. Baru kata Yahweh Elohim Melek Haolam, segala puji dan hormat hanya bagimu, Bapa Yahweh Elohim penguasa alam semesta, yang telah memberkati kehidupan kami dengan mengumpulkan kami semua dari Sinode Am dan seluruh pimpinan gereja-gereja dan kehilat yang tergabung di dalam Sinode Am Gereja Pimpinan Roh Kudus. Kami datang dan bersyukur kepadamu ya Bapa, karena pada hari ini dan beberapa hari berikut ini kami boleh duduk bersama-sama untuk mengikuti akan rapat kerja nasional Sinode Am Gereja Pimpinan Roh Kudus. Bapa, kami mohon berkat-Mu turun atas kami semua, mulai daripada Bapak dari Bimas Kristen yang mewakili Ibu Dirjen boleh bersama dengan kami untuk memberikan sambutan kepada kami, dan juga bagi semua mereka yang akan menjadi pembicara, Engkau berikan kepada mereka hikmat akal budi surgawi, sehingga dengan demikian apa yang dimaksud untuk acaramu ini bagi kami semua, kami dapat ikuti dengan baik, supaya melalui apa yang Engkau bekali kehidupan kami di dalam rapat kerja nasional ini, kami boleh kembali ke tengah-tengah jemaat-jemaat yang ada, yang Engkau sudah percayakan dalam kehidupan di lingkungan gereja-gereja dan kehilat yang ada, untuk makin Engkau satukan, untuk memberikan kepada kami pandangan sesuai dengan kebenaran firman-Mu, supaya kehidupan kami yang ada di dalam lindungan ataupun naungan daripada Sinode Am Gereja Pimpinan Roh Kudus semua dapat berjalan sesuai dengan rencana dan kehendak-Mu. Kami patut datang dan berterima kasih kepadamu ya Bapa, karena kasih setia-Mu terus menyertai kehidupan kami melalui Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen yang memperhatikan kehidupan kami, untuk membimbing kehidupan kami supaya kami dapat melaksanakan tugas-tugas dan panggilan-Mu di tengah-tengah dunia ini, supaya kami boleh menjadi terang bagi banyak orang, kami boleh membawa keselamatan bagi kehidupan mereka yang percaya kepadamu. Teristimewa Engkau mempersiapkan kehidupan kami ya Bapa, dalam menyambut kedatangan Yesus HaMasyiah, Tuhan yang Juru Selamat kami yang kedua, supaya dengan demikian seluruh jemaat-Mu dipersiapkan. Dengan demikian kami boleh sama-sama akan memasuki acara-Mu yang besar, yaitu memasuki kerajaan 1000 tahun yang akan datang ini. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Pada kuasa-kuasa kegelapan yang coba-coba untuk merintangi kehidupan kami dalam acara ini, kiranya Tuhan Engkau enyahkan itu dari kehidupan kami, dari akal kepikiran kami, ataupun hal-hal yang tidak Engkau kehendaki. Tapi biarlah hikmat akal budi surgawilah yang Engkau berikan, sehingga memunculkan hasil yang terbaik di dalam kehidupan kami masing-masing untuk maju di dalam melayani Engkau dan pekerjaan. Terima kasih Bapa. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur dan mengalaskan acara rapat kerja nasional Sinode Am Gereja Pimpinan Roh Kudus ke dalam tangan pengasihan-Mu, dalam nama Tuhan kami Yesus HaMasyiah. Haleluya. Amin. Terima kasih disampaikan kepada Bapak Gembala Nikos Molan MPDK. Bapak Yahweh di dalam nama Tuhan Yesus Kristus memberkati. Pembacaan surat izin akan dibacakan oleh Bapak Gembala Dani Mukuan Esos MSI. Sebelum kami membacakan surat izin, tadi Bapak Ketua meminta kami menyampaikan laporan panitia
singkat. Jadi kegiatan rapat kerja nasional Sinodal Am Gereja Pimpinan Kudus, kegiatan ini merupakan keputusan dari pimpinan Sinodal Am Gereja Pimpinan Kudus. Surat keputusan terlampir di dalam surat permohonan izin dilaksanakan pada tanggal 23-25 November 2015 bertempat di Hotel Grand Puri Manado dengan tema harmonisasi dan kedewasaan organisasi. Adapun peserta dari kegiatan rapat kerja nasional ini adalah seluruh unsur Sinodal Am, pimpinan Sinodal Am Gereja Pimpinan Kudus bersama dengan punggung-punggung wilayah yang ada di Sumatera, Kalimantan, Jawa, Sulawesi, dan Papua. Kemudian 10 gereja induk yang sudah kami bacakan sampaikan di awal tadi, seluruh pimpinan Sinode Gereja Induk, utusan-utusan dari pimpinan pusat Gereja Induk dengan perkiraan jumlah peserta 75 orang. Kemudian anggaran kegiatan ini diperkirakan 100 juta, terutama anggaran hotel ini. Jadi waktu Bapak Ketua sampaikan kepada kami, karena waktu sangat sempit sekali, mungkin persiapan cuma 2 minggu, dan Bapak Ketua katakan harus segera tuntas. Dan saya katakan, Pak, biaya hotelnya terutama, dia katakan pokoknya cari daya bagaimana supaya hotel itu lunas. Saya berpikir bagaimana caranya ini, karena Bapak Ketua bilang mesti hotel bintang 4 minimal. Jadi kemudian puji Tuhan, Ibu dari Bimas Kristen, Dr. Agriani dan Ibu Sonia sangat menunjang. Jadi Ibu Sonia yang ajak saya untuk ke Arya Duta, kemudian akhirnya datang ke sini. Waktu mau DP saya nggak ada uang. Mau DP akhirnya Ibu Sonia yang tanggung. DP-nya itu ibu dari Depak, Amil Depak itu yang tanggung. Kemudian kasih DP kan, saya telepon lagi Pak Ketua. Pak Ketua, ini anggarannya 70 juta. Oh, sisanya 65 juta. Pokoknya sudah usahakan. Bagaimana caranya? Kita belum bagaimana ini. Tapi karena saya hormat, saya tertekan. Pak, maksudnya bagaimana ini? Iya, Anda harus usahakan. Sisanya 65 juta, bagaimanapun Anda harus usahakan. Oh, saya tolong Pak. Iya, tapi ini memang sempit waktunya. Pokoknya Anda usahakan saja. Kemudian saya berdoa, Ibu juga sudah berdoa. Kemudian Bapak bilang, hubungi aja Ketua Kanwil Depak. Nanti Bapak Kanwil yang lunasi. Oh, lebih tegang lagi saya. Bapak, aduh, bahaya ini. Saya katakan, aduh ini Bapak fokus itu atau serius ini. Saya bilang, aduh bahaya ini. Dalam hati saya sudah sangat tertekan ini. Karena Bapak kelihatan nggak fokus itu. Pokoknya Pak Dani ambil teleponnya, saya telepon. Dia yang lunasi. Pak, maksudnya bagaimana ini? Iya, maksudnya dia yang lunasi. Wah, saya bilang, aduh Tuhan, bagaimana itu? Tetapi beberapa hari kemudian Bapak telepon, sudah lunas. Oh, maksudnya Pak? Ya sudah lunas. Oh, saya diam. Kemudian saya cek, ya benar sudah lunas. Jadi 100% 70 juta itu dilunasi oleh Bapak Ketua Umum. Amin. Kita berikan kemuliaan. Jadi tapi saya sport jantung selama 3 hari itu saya puasa karena saya tidak tahu bagaimana caranya melunasi 65 juta itu. Saya sudah telepon Pak Dokri, saya sedikit sudah stres. Ini caranya bagaimana ini? Tapi puji Tuhan ternyata Bapak ini punya selera humor yang terlalu tinggi, dan puji Tuhan Bapak sudah melunasi. Jadi saya bersyukur kepada Bapak Yahweh di dalam nama Tuhan Yesus Masihi, karena dengan pertolongan Tuhan seluruh anggaran untuk pelaksanaan kegiatan ini saudara bisa ada di tempat yang cukup baik, tempat yang cukup mewah juga, dan Bapak Ketua katakan harus
menyambut pendeta-pendeta itu, hamba-hamba Tuhan Gembala harus di tempat yang mulia, hotelnya harus yang terbaik. Jadi itu sudah terlaksana, dan puji Tuhan saya sebagai panitia singkat dan juga tidak banyak, jumlah anggota kita tidak sampai 10 orang. Dengan pertolongan Tuhan bisa merampungkan semua persiapan dan juga surat izin. Dan puji Tuhan pada saat ini kami bacakan. Pertama kami bacakan dulu dari Kementerian Agama Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen, nomor DT titik angka Romawi 3 titik angka Romawi 1 garing BA titik 05 garing 2342 garing 2015. Sifat penting hal permohonan rekomendasi Rakernas Sinode Am GPR kepada yang terhormat Badan Pekerja Sinode Am Gereja Pionero Kudus di tempat sesuai surat Badan Pekerja Sinode Am Gereja Pionero Kudus nomor 21 garing BP garing SA garis datar GPR garing angka Romawi 11 garing 2015 tanggal 17 November 2015 perihal permohonan pemberian izin dalam rangka diadakan rapat kerja nasional Sinode Am GPR untuk menyusun program jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang yang akan diselenggarakan pada hari tanggal Senin sampai dengan Rabu 23 sampai dengan 25 November 2015. Tempat Hotel Grand Puri Manado. Penanggung jawab Dr. Andes Gokri Kumulung STA MSI dan Mukuan Esos MSI. Dengan ini kami menyampaikan bahwa Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen memberikan rekomendasi untuk kegiatan rapat kerja nasional Sinode Am GPR untuk menyusun program jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Kedua, rekomendasi ini diberikan dengan pertimbangan bahwa kegiatan rapat kerja nasional Sinode Am GPR tersebut diharapkan hasilnya dapat bermanfaat untuk pertumbuhan umat Kristen. Ketiga, Badan Pekerja Sinode Am Gereja Pionero Kudus terdaftar pada Ditjen Bimas Kristen Kementerian Agama RI Jakarta nomor DI angka Romawi 3 garing Kep garing HK titik 00.5 garing 63 garing 28 tanggal 14 Februari 2008. Atas perhatian dan kerjasama saudara kami ucapkan terima kasih atas nama Direktur Jenderal Direktur Urusan Agama Kristen Maya Malau MPD NIM 1961 12 15 1986 01 2000. Tembusan Dirjen Bimas Kristen Kementerian Agama RI di Jakarta, Sekjen Kementerian Agama RI di Jakarta, UP Kepala Biro Hukum dan KLN, Kepala Kepolisian Daerah di Manado, UP Direktur Intelkam Mabes Polri, Kepala Kanwil Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Utara, UP Kabid Bimas Kristen. Surat dari Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sulawesi Utara, Jalan Betesa nomor 62 Manado, nomor B garing 25 garing angka 11 garing 2015, klasifikasi biasa perihal rapat kerja nasional Sinode Am Gereja Pionero Kudus kepada yang terhormat Kabak Intelkam Polri di Jakarta, rujukan Undang-Undang nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Indonesia dan seterusnya. Yang kedua, sehubungan dengan hal tersebut di atas, setelah mempelajari dan mengkaji surat permohonan serta berkoordinasi dengan pihak panitia pelaksana rapat kerja nasional Sinode Am Gereja Pionero Kudus Sulawesi Utara selaku penyelenggara acara dimaksud bersama ini dengan hormat kepada Kepala Badan Intelkam disampaikan bahwa pelaksanaan kegiatan tersebut di Sulawesi Utara dapat diselenggarakan pada hari tanggal Senin sampai dengan Rabu 23 sampai dengan 25 November 2015 pukul 8 sampai 21 WITA. Tempat Hotel Grand Puri Manado, peserta kurang lebih 75 orang. Penanggung jawab Gembala dari Mukuan Esos MSI. Demikian atas nama Kepala Kepolisian Daerah Sulawesi Utara, Direktur Intelkam Dr. Andes Daud Subarka MSI, Komisaris Besar Polisi NRP 631000802, tembusan Kapolda Sulut, kedua Gubernur Sulawesi Utara, ketiga Karo Ops Polda Sulut, keempat Kapolresta Manado, kelima Wali Kota Manado. Seharusnya surat ini dari Pak Kabak Intelkam, tetapi Komandan menyampaikan kepada saya, dia bilang, Pak Dani, ini saya sudah buat, surat ini saya akan kirim ke Tiki lewat JNE, akan tembus ke Pak Intelkam, mereka akan proses. Pak Dani baca saja ini, Pak Pendeta baca saja ini, itu sudah diproses di Kabak Intelkam. Karena tinggal hari Jumat, 4 hari situasi tegang di Manado, siaga 1, sehingga lama mereka proses.
terlalu banyak mereka turun ke lapangan karena pengamanan dibatalkan sebagai calon wali kota. Demikian pembacaan surat izin dan laporan panitia singkat. Bapak Yahweh dalam nama Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Sambutan Ketua Sinode Am Gereja Pimpinan Roh Kudus akan disampaikan oleh Bapak Gembala Dr. Insinyur Tommy Ayawaila MBA. Kepada Bapak disilakan. Shalom. Hari ini kita akan melaksanakan rapat kerja nasional. Diharapkan supaya saudara-saudara telah hadir dengan hati yang penuh sukacita, dan kita harus berhasil. Yang terhormat, saya sampaikan kepada Ibu Dirjen Bimas Kristen Kementerian Agama Republik Indonesia yang diwakili oleh Kasubdit Kelembagaan Bapak Medius Lahuga MSI. Yang terhormat Ketua Badan Pembina Sinode Am Gereja Pimpinan Roh Kudus, Gembala Nikos Molan MPDK. Yang terhormat Kabid Bimas Kristen Provinsi Sulut yang belum sempat hadir, Ibu Dr. Pahat, dan yang paling saya muliakan seluruh pimpinan 10 induk organisasi gereja maupun kehilat yang tergabung dalam Sinode Am Gereja Pimpinan Roh Kudus. Saya bangga saudara bisa hadir di tempat ini dengan segala pengorbanan waktu dan biaya yang cukup tinggi. Tapi karena saudara mau taat kepada undang-undang dan hukum, maka saudara hadir. Ini sangat membanggakan kami. Sebab itu saya mengimbau kepada ketua panitia harus siapkan tempat yang istimewa, walaupun mungkin saudara merasa ini belum istimewa. Karena di Manado ini belum ada hotel bintang 6. Sebenarnya harus kita usahakan supaya para malaikat sidang itu harus berada di bintang 6. Yang penting bukan bintang Kejora. Karena saudara adalah pelaku firman untuk mengabarkan keselamatan bagi semua komunitas jemaat dan manusia di Sulawesi Utara dan sekitarnya, bahkan di Jawa, Papua, Kalimantan dan Sumatera dan seluruh Nusantara. Sebab itu saudara harus tidur nyenyak dan makan yang bergizi dan lebih banyak berdiam di dalam raker. Tapi saya percaya saudara telah memberikan rumusan-rumusan yang terbaik. Saudara-saudara yang saya hormati, marilah kita menaikkan puji syukur kehadirat Tuhan yang telah menuntun gerejanya dalam arak-arakan orang percaya untuk bersekutu, bersaksi dan melayani bagi kemuliaan Dia, pemilik kehidupan. Sebagai keluarga besar Sinode Am Gereja Pimpinan Roh Kudus, patut kita berbangga karena bisa menggelar kegiatan Rakernas ini sebagai pembuktian dan dari kebersamaan dan keterikatan sebagai organisasi gereja. Saya memberikan apresiasi rasa bangga bagi saudara-saudaraku pengurus induk gereja kehilat yang bernaung dalam payung organisasi Sinode Am Gereja Pimpinan Roh Kudus yang semua keterwakilannya dari 10 induk organisasi hadir dalam kegiatan Rakernas ini.
Menjadi keyakinan saya bahwa semua induk organisasi senantiasa eksis dan terus mengembangkan pelayanan organisasi masing-masing, yang melalui kegiatan ini secara bersama kita menggumuli dan merancang bangun gerak pelayanan semua induk organisasi yang berada dalam payung hukum Sinode Am Gereja Pimpinan Roh Kudus. Saudara-saudara yang saya hormati, Sinode Am Gereja Pimpinan Roh Kudus sebagai organisasi lembaga keagamaan Kristen yang bergerak di bidang misi pelayanan tentu memiliki hakikat dan tujuan sebagai lembaga keagamaan Kristen yang melaksanakan tugas pembinaan mental, spiritual, dan intelektual bagi warga gereja, yang juga memiliki visi dan misi mengembangkan organisasi kelembagaan gereja yang mandiri dan dewasa, yang akan bersinergi dengan gereja-gereja yang ada, dan terlebih khusus akan membangun koordinasi dan menjalin konsultasi dengan pemerintah, dalam hal ini Kementerian Agama sebagai pembina gereja. Tujuan kehadiran dan pelayan Sinode Am Gereja Pimpinan Roh Kudus bersama 10 induk organisasi di dalamnya adalah untuk membantu pemerintah dalam menggumuli persoalan-persoalan dalam berbangsa dan bernegara, bahwa dalam pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat beragama, keberadaan Sinode Am GPR ini berada dalam perjalanan semua lembaga keagamaan Kristen yang ada dan diakui keberadaannya di Indonesia, maka secara otomatis terlibat langsung dalam sejarah perjalanan bangsa ini. Segala persoalan yang timbul dalam kehidupan manusia juga menjadi persoalan dan pergumulan kita. Karena itulah hakikat kehadiran Sinode Am GPR, bahwa kita tidak egois sebagai gereja, tetapi kita semua sebagai pengurus gereja bukan hanya memikirkan dan menggumuli pelayanan dan penata layanan organisasi gereja, tapi kita masing-masing juga turut bersama dengan pemerintah dalam menggumuli persoalan-persoalan yang ada di sekitar kita. Karenanya perlu untuk kita duduk bersama dalam kegiatan Rakernas ini sebagai kesempatan untuk membincangkan gerak dan peranan kita dalam pelayanan dan penata layanan, termasuk di dalamnya menggagas bersama sumbangsi peranan kita dalam bersinergi dengan pemerintah dan semua denominasi gereja yang ada di wilayah pelayanan kita masing-masing. Proses ini merupakan pembuktian diri keluarga besar Sinode Am GPR dalam menampakkan kedewasaan spiritual dan tata organisasinya. Saudara-saudara yang saya hormati, sebagai Ketua Umum Sinode Am Gereja Pimpinan Roh Kudus, saya menyampaikan bahwa rapat kerja nasional Rakernas wajib dan harus kita laksanakan, karena hal ini penting, merupakan ketentuan yang telah diberlakukan dan ditetapkan oleh pemerintah untuk dilaksanakan oleh semua induk organisasi gereja yang sah dan diakui oleh pemerintah. Momen ini penting bagi pengurus dan anggota 10 induk organisasi gereja yang bernaung di bawah payung hukum Sinode Am Gereja Pimpinan Roh Kudus, dan sebagai Ketua Umum perkenankan saya menyampaikan beberapa hal, yaitu: 1. Rapat kerja nasional atau Rakernas ini adalah kesempatan yang sangat terhormat, sah, sesuai tata aturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Mari kita manfaatkan sebaik-baiknya untuk membicarakan gerak pelayanan dan penata layanan 10 induk organisasi gereja yang bernaung di bawah payung hukum Sinode Am Gereja Pimpinan Roh Kudus. Yang kedua, melalui Rakernas ini kita menumbuh kembangkan dan berbuahnya nilai persatuan dan kesatuan, serta saling menghormati, saling mendorong di dalam iman bagi kita semua sebagai keluarga besar Sinode Am Gereja Pimpinan Roh Kudus. 3. Harapan bersama bahwa 10 induk organisasi gereja yang tergabung dalam Sinode Am Gereja Pimpinan Roh Kudus akan menjadi laboratorium
persatuan dan kesatuan tubuh Yesus Kristus. Kata lain, Yeshua HaMashiach. Kata lain, Yeshua HaMashiach. Bagi gereja-gereja yang ada di wilayah negara Kesatuan Republik Indonesia. Dan yang terakhir, melalui Rakernas ini, kita semua akan bertekad membangun komitmen bersama untuk meningkatkan, melestarikan koordinasi dan konsultasi dengan pemerintah di wilayah pelayanan kita masing-masing. Demikian sambutan yang dapat saya sampaikan, dan kesempatan ini dimohon kesediaan Ibu Dirjen Bimas Kristen Kementerian Agama Republik Indonesia atau yang mewakilinya, itu Kesubdit Kelembagaan Bapak Melius Lehuga MSI, dapat membuka kegiatan Rakernas ini secara resmi. Terima kasih. Ketua Umum Sinode Am Gereja Pimpinan Roh Kudus, Tommy Ayahoilo. Terima kasih disampaikan kepada Bapak Gembala Dr. Insinyur Tommy Ayahoilo MBA selaku Ketua Sinode Am GPR yang sudah membawakan sambutan. Bapak Yahweh di dalam nama Tuhan Yesus Kristus memberkati. Sambutan Dirjen Bimas Kristen Kementerian Agama Republik Indonesia akan disampaikan oleh mewakili Bapak Melius Lahagu MSI. Bapak Ibu sekalian, salam. 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 Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama, sebelum saya menyampaikan apa isi hati daripada Ibu Dirjen Bimas Kristen, secara pribadi juga saya menyampaikan isi hati saya. Yang pertama, bahwa saya merasa bangga bisa hadir di tengah-tengah Bapak Ibu sekalian di sini dalam rangka Rakernas Gereja Sinode Am Gereja Pimpinan Roh Kudus. Ini suatu kesempatan yang luar biasa bagi saya. Kalau tidak ada kegiatan seperti ini, mungkin saya belum bisa ke Manado atau Sulawesi Utara di akhir tahun 2015 ini. Jadi mungkin juga Pak Tommy, mungkin doa Pak Tommy juga ini Pak Ketua ini ya. Dan mungkin dalam doa Pak Tommy ini Pak Miri sudah pergi ke Sulawesi Utara supaya bisa ketemu dengan mertua gitu ya. Karena mertua saya juga sampai sekarang masih sendirian di rumah. Berapa kali saya undang ke Jakarta supaya pindah ke Jakarta, tidak mau dengan alasan berbagai macam alasan. Yang pertama saya sampaikan adalah permohonan maaf dan salam hangat dari Ibu Dirjen Bimbingan Masyarakat Kristen, Ibu Odita Barat, tidak bisa hadir bersama-sama dengan Bapak Ibu sekalian di sini karena tadi siang sedang memimpin rapat di Direktorat Jenderal Bimas Kristen mengakhiri segala kegiatan di tahun 2015, dan pada sore hari ini beliau menuju ke Makassar, Sulawesi Selatan. Jadi beliau memerintahkan kepada saya untuk hadir mewakili beliau di sini. Itu pun perintah itu saya dapat pada hari Sabtu yang lalu. Juga dibarengi dengan SMS segera Pak Melius pergi ke sana. Saya bilang, Ibu, nanti apakah tidak mengurangi rasa hormat kita kepada bapak-bapak, ibu-ibu pimpinan Sinode Am Gereja Pimpinan Roh Kudus sana? Dia katakan dia mau bilang apa. Pak Direktur juga sedang dinas luar, saya dinas luar, sudah terjadwal jauh-jauh hari. Ya silakan saja. Jadi itu yang membuat kami bisa hadir di sini. Dan sekali lagi, mudah-mudahan kehadiran kami di sini, kehadiran saya di sini tidak mengurangi ya rasa penghormatan kami kepada bapak-bapak, ibu-ibu, hamba Tuhan yang ada di sini. Terima kasih. Yang ketiga,
walaupun Pak Gembala Yohan Mawati belum ada di sini, kami juga atas nama pimpinan Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen Kementerian Agama menyampaikan juga turut berduka cita atas kemalangan yang telah dilanda atau ditimpa di keluarga Bapak Yohan Mawati, yaitu saya dengar tadi itu kakak kandung ya dari Pak Yohan, Ibu Dece, telah dipanggil oleh Yang Maha Kuasa untuk pulang kembali kepadanya, dan saya rasa itu semua juga kita menuju ke sana, hanya saja waktu yang berbeda waktu dan berbeda tempat, kan? Nah, bagi kita orang percaya, kalau saya sendiri justru kita bersyukur, ya, bersyukur ibu dipanggil, disaksikan, dilihat oleh keluarga besar dan sampai diantar ke pemakaman. Tapi yang paling sedihnya, kalau tidak terlihat peristiwanya di mana, tidak terlihat tempatnya di mana, apalagi kuburannya. Nah, oleh karena itu yang kita waspadai. Kita nggak tahu kapan kita menghadapi hal itu. Oleh karena itu, kesempatan yang ada mulai sekarang kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya untuk melakukan tugas kita sebagai warga negara, terlebih tugas kita sebagai kerajaan Allah, warga kerajaan Allah. Bapak Ibu yang kami hormati, saya akan membacakan sambutan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen Kementerian Agama Republik Indonesia dalam rangka Rapat Kerja Nasional Sinode Am Gereja Pimpinan Roh Kudus. Sambutan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen Kementerian Agama Republik Indonesia dalam rangka Rapat Kerja Nasional Sinode Am Gereja Pimpinan Roh Kudus. Yang terhormat Ketua Umum Sinode Am Gereja Pimpinan Roh Kudus, yang terhormat Ketua Pembina Sinode Am Gereja Pimpinan Roh Kudus, yang terhormat Badan Pekerja Sinode Am Gereja Pimpinan Roh Kudus, yang terhormat para pimpinan gereja yang ada dan bernaung di dalam Sinode Am Gereja Pimpinan Roh Kudus yang tidak saya sebut satu persatu, yang terhormat Panitia Rapat Kerja Nasional, yang terhormat dan yang sangat kami kasihi para hamba Tuhan dan pelayan serta hadirin yang berbahagia. Pertama-tama, marilah kita menaikkan puji syukur kepada Tuhan Yesus Kristus Raja Gereja. Oleh karena kasih dan anugerahnya, kita bersama-sama dapat menghadiri Rapat Kerja Nasional Sinode Am Gereja Pimpinan Roh Kudus. Sebagai bagian dari pemerintah, kami berkeyakinan bahwa Rakernas ini dapat menghasilkan keputusan-keputusan yang strategis bagi perkembangan pelayanan ke depan. Dalam proses pelayanan dan berkomunikasi, memang selalu ada perbedaan pendapat. Namun, perbedaan pendapat akan menjadi warna-warni yang indah apabila dipandang dari sudut pandang yang positif. Harapan kami, Rakernas ini dapat berjalan dengan baik, aman, tertib, dan terkendali. Sinode Am Gereja Pimpinan Roh Kudus adalah sebuah lembaga keagamaan yang berkembang oleh karena kebenaran firman Tuhan dan kuasa Tuhan, bukan karena perpecahan. Maraknya perpecahan organisasi di sana sini membuktikan bahwa saat ini kepemimpinan memiliki tantangan yang kompleks dalam mengendalikan organisasi. Para pemimpin gereja perlu belajar dari Yesus Sang Guru Agung
Ia adalah sosok yang mampu menjadi pemimpin sekaligus pelayan bagi para pengikutnya. Lalu apa yang dikatakan Alkitab tentang kepemimpinan? Kita dapat belajar dari Amsal 9 ayat 10. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan, dan mengenal yang Maha Kudus adalah pengertian. Jika dihubungkan dengan kepemimpinan, maka bisa dikatakan bahwa pemimpin adalah orang yang mempunyai hikmat yang takut akan Tuhan, serta mengenal dan mempunyai pengertian akan yang Maha Kudus. Jika kepemimpinan versi dunia adalah mempengaruhi orang dengan hikmat dari diri sendiri, maka kepemimpinan versi Alkitab adalah mempengaruhi orang dengan hikmat yang berasal dari Tuhan. Apakah mempengaruhi orang dengan hikmat yang berasal dari Tuhan hanya berlaku di gereja atau dalam dunia pelayanan saja? Semestinya tidak, karena dalam dunia pekerjaan atau usaha pun seharusnya kita memimpin orang berdasarkan hikmat dari Tuhan. Hingga saat ini ada 323 induk organisasi gereja yang telah terdaftar di Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen, di mana kebanyakan organisasi tersebut memekarkan diri oleh karena hasil perpecahan dan bukan penginjilan. Indikator yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen dalam mengukur sebuah organisasi keagamaan yang sehat ialah: 1. Sehat organisasi, sehat pelayanan, sehat pengajaran, sehat kesaksian, dan sehat dana. Jika kelima indikator ini dijalankan secara baik, maka sinode gereja tersebut dapat dikategorikan sebagai organisasi lembaga keagamaan yang sehat. Tetapi jika indikator tersebut tidak berjalan dengan baik, maka harus dilakukan upaya peningkatan pelayanan. Oleh karena itu, tidak berhenti-hentinya kami menghimbau kepada setiap lembaga gereja untuk mengambil sikap. Yang pertama adalah menghentikan perpecahan gereja. Yang kedua, menghargai perbedaan dan kepelbagaian yang sudah ada. Yang ketiga, mengusahakan keesaan gereja. Dan yang keempat adalah menghilangkan sikap-sikap ego sektoral. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, masalah yang tidak kalah pentingnya dan menjadi sorotan pemerintah dan masyarakat adalah munculnya beberapa aliran atau pemahaman dan penghayatan beragama yang dianggap menyimpang dari yang seharusnya. Pengajaran yang telah menyimpang ini telah menimbulkan keresahan di kalangan umat beragama. Karena itu, kami sangat mengharapkan peran serta para tokoh agama dan tokoh masyarakat, termasuk para pimpinan jemaat, untuk selalu berupaya meningkatkan spiritualitas dan wawasan umat agar tidak mudah terpengaruh oleh sikap dan pengaruh negatif yang ada di sekitar kehidupan mereka. Saat ini gereja diserang oleh ajaran-ajaran yang berasal dari kaum intelektual yang mengandalkan rasio dan pengetahuan modern sebagai justifikasi terhadap kebenaran Alkitab. Kritik terhadap kekristenan terus-menerus dilancarkan. Kebenaran Alkitabiah berusaha diganti dengan kebenaran manusia. Injil Kristus diganti dengan ajaran manusia yang mengandalkan intelektualitas semata-mata. Jika gereja tidak memberikan fondasi yang kuat kepada jemaat tentang kebenaran Alkitab yang disertai dengan eksegesis dan eksposisi yang akurat terhadap teks Alkitab, maka dapat dipastikan bahwa jemaat yang dihasilkan adalah jemaat yang rapuh dan kropos imannya. Bapak Ibu yang kami hormati, Kementerian Agama Republik Indonesia, dalam hal ini Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen, menyampaikan penghargaan dan ucapan terima kasih kepada Sinode Am Gereja Pimpinan Roh Kudus yang telah menjadi mitra kerja
dalam membangun umat dalam iman dan takwa kepada Tuhan. Pembangunan nilai-nilai keagamaan yang telah dilakukan oleh lembaga agama dan keagamaan telah memberikan sumbangsih yang besar bagi terbentuknya nilai-nilai sosial masyarakat bagi pembangunan bangsa dan negara Indonesia. Iman dan kasih kepada Kristus memang bukan hanya nyata melalui doa dan ibadah pribadi, tetapi juga harus nampak dalam kepedulian kita pada orang lain. Kepedulian itu terwujud melalui pertolongan dan saling mengasihi. Kiranya melalui rapat kerja nasional ini, pemahaman dan semangat kita semakin diperbaharui dan biarlah kita sekalian dimampukan untuk memberkati, karena kita sudah lebih dahulu diberkati oleh Tuhan. Oleh karena itu, saya mengucapkan selamat bersidang dan jadilah berkat bagi sesama. Tuhan Yesus Kristus memberkati kita. Sekian dan terima kasih. Jakarta, 23 November 2015, Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen Kementerian Agama Republik Indonesia, Odita Rintana Huta Barat. Selanjutnya, sesuai dengan undangan yang kami terima, bahwa kami akan membuka secara resmi rapat kerja nasional ini. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati, saya memohon kemurahan Tuhan Raja Gerejawi atas nama Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen Kementerian Agama, rapat kerja nasional Sinode Am Gereja Pimpinan Roh Kudus dinyatakan dibuka secara resmi. Tuhan Yesus memberkati. Sekian dan terima kasih. Shalom. Demikianlah sambutan Dirjen Bimas Kristen Kementerian Agama Republik Indonesia yang sudah diwakili oleh Bapak Melius Lahagu MSI, bahkan sudah langsung membuka secara resmi rapat kerja nasional Sinode Am Gereja Pimpinan Roh Kudus pada saat ini. Diucapkan banyak terima kasih. Bapak Yahweh di dalam nama Tuhan Yesus Kristus memberkati. Penyematan tanda peserta diundang kepada Bapak Insinyur Fani Pangaila dan Bapak Petrus Denga untuk berdiri di depan. Dan yang akan menyematkan tanda peserta diundang kembali kepada Dirjen Bimas Kristen Kemenak RI, Bapak Melius Lahagu MSI, bersama dengan Ketua Sinode Am GPR, Bapak Gembala Dr. Insinyur Tommy Ayawa Ila MBA, dan para peserta diundang untuk berdiri. Penyematan tanda peserta ini secara simbolis kepada kedua utusan dari GPR Yahweh dan Gereja Kristen Pimpinan Roh Kudus, dan nanti akan diikuti oleh peserta yang lain. Silakan kepada Dirjen Bimas Kristen Kemenak RI yang diwakili oleh Bapak Melius Lahagu MSI dan Ketua Sinode Am GPR Bapak Gembala Dr. Insinyur Tommy Ayawa Ila MBA untuk menyematkan tanda peserta.
diikuti oleh seluruh peserta. Silakan duduk. Dengarkanlah ucapan terima kasih yang akan disampaikan oleh Bapak Gembala Dr. Andos Dokri Gumolong MSI. Shalom. Segala puji syukur, hormat, kemuliaan kembali kita persembahkan kepada Bapa kita di surga yang punya pekerjaan kudus, yang telah memberkati keluarga besar Sinode Am Gereja Pimpinan Roh Kudus pada hari ini. Sudah terselenggara acara pembukaan rapat kerja nasional. Dan rapat kerja nasional ini adalah rapat kerja nasional yang pertama. Yang kami hormati, yang terkasih Bapak Mendius Lahabe MSI sebagai hamba Tuhan di bidang pemerintahan yang telah mewakili Dirjen Bimas Kristen Kementerian Agama Republik Indonesia, yang kami hormati Ketua Sinode Am yang terkasih Bapak Tommy Ayawaila, yang kami hormati Ketua Pembina Bapak Gembala Nikos Molang NPDK, bahkan seluruh rekan-rekan sekerja yang sudah hadir baik dalam tingkat Badan Pekerja Sinode Am Gereja Pimpinan Roh Kudus maupun pimpinan atau perutusan dari gereja dan kehilat anggota Sinode Am Gereja Pimpinan Roh Kudus. Tentunya kita sangat bersyukur kepada Bapa kita di surga yang telah menolong setiap kehidupan kita sehingga hari ini sudah terselenggara tahapan pertama acara pembukaan rapat kerja nasional. Untuk itu kami panitia pelaksana menyampaikan terima kasih banyak kepada Pak Mendius yang sudah dibawa oleh Tuhan untuk menjadi berkat bagi kami keluarga besar Gereja Sinode Am Gereja Pimpinan Roh Kudus untuk membuka secara resmi acara rapat nasional ini. Dan tentunya doa kami bahwa Bapak Mendius pasti akan mengalami banyak mujizat dalam pekerjaan di Kementerian Agama Republik Indonesia. Sampaikan salam kami kepada Ibu Dirjen dan rekan-rekan yang ada di Kementerian Agama Republik Indonesia. Kami menyampaikan terima kasih juga kepada pembina yang sudah, dalam hal ini Ketua Pembina yang sudah memimpin kita dalam doa pembukaan tadi. Dan biarlah acara ini sesuai dengan doa akan terselenggara dengan baik selama 3 hari. Kami juga menyampaikan terima kasih kepada Ketua Umum Sinode Am Gereja Pimpinan Roh Kudus yang sudah menyampaikan sambutan. Bahkan sebelum acara ini terselenggara, Pak Ketua telah banyak memberikan arahan bahkan dukungan baik material maupun non material dalam rangka persiapan
bahkan sampai pelaksanaan Rakernas, kami atas nama panitia menyampaikan terima kasih. Dan kepada seluruh hamba-hamba Tuhan yang sudah datang dari Papua, Kalimantan, Jawa, dan Sulawesi yang sudah terkumpul hari ini dalam acara Rakernas, menyampaikan terima kasih untuk kehadirannya, dan biarlah selama 3 hari dalam acara Rakernas ini kita tetap diberi kekuatan oleh Tuhan untuk dapat menyelenggarakan tugas yang Tuhan sudah percayakan untuk kita kerjakan bersama dalam momen Rakernas Sinode Am Gereja Pimpinan Roh Kudus. Dan yang terakhir, sesudah acara kita di ruangan ini, panitia juga telah menyediakan berkat untuk kita nikmati bersama malam hari ini dalam acara makan bersama. Untuk itu kami tetap mengharapkan Pak Melius bisa juga bersama-sama dengan seluruh peserta untuk menerima berkat Tuhan akan bersama malam hari ini. Demikianlah ucapan terima kasih yang bisa kami sampaikan. Tuhan memberkati. Mengakhiri seluruh rangkaian acara pembukaan Rakernas Sinode Am GPR, kita akan ikuti doa penutup yang akan dipimpin oleh Bapak Gembala Insinyur Fani Pangaila. Barukat Yahweh Eloheinu melech haolam asher kezanu b'mitzvotav ub'dam Yeshua HaMashiach. Kami bersyukur berterima kasih Bapa untuk kemurahan-Mu, untuk penyertaan-Mu, untuk berkat-Mu yang senantiasa nyata di dalam kehidupan kami. Khususnya juga di dalam acara pembukaan Rapat Kerja Nasional Gereja Pimpinan Roh Kudus pada saat ini. Kami percaya sungguh Bapa ada di tengah-tengah kami. Bapa, biarlah semuanya berjalan untuk kemuliaan nama ya Bapa. Ampuni kami jikalau sekiranya Kau Bapa mendapati hal-hal yang tidak berkenan kepadamu. Kasih dan pengampunan anugerah-Mu senantiasa Engkau ulurkan tangan-Mu bagi kami. Terima kasih Bapa. Saat ini acara pembukaan kami sudah jalani, dan untuk acara-acara selanjutnya pada hari-hari berikutnya senantiasa juga kami serahkan di dalam tangan Bapak. Biar juga malam ini kami boleh beristirahat dengan baik. Bapak, saat ini juga kami akan menerima berkat yang Bapak sediakan melalui panitia. Mari Bapak, Engkau berkati semua yang telah menyiapkan makan minum yang akan kami nikmati. Terima kasih. Baruch atah Yahweh Eloheinu sehakol niheya bidevar bisem Yeshua HaMashiach. Haleluya. Amin. Sebelum kita akan keluar ruangan untuk menerima berkat Tuhan lewat makan minum, ada sesi foto bersama. Jadi pertama diberikan kesempatan untuk utusan dari Gereja Pimpinan Roh Kudus Yahweh untuk foto bersama. Jadi 10 gereja pusat ini akan diberikan kesempatan untuk foto bersama dengan Dirjen Bimas Kristen yang diwakili oleh Bapak Melius, dan juga bersama-sama dengan Bapak Ketua Sinode Am GPR. Jadi untuk pertama dari Gereja Pimpinan Roh Kudus Yahweh.
apalagi enggak di sini siap-siap. Iya, siap-siap dari gereja siap-siap dari GKPR. Sesudah itu GKPR. GGPR, selanjutnya GGPR. GGPR sudah siap. Iya, sudah. GGPR. Selanjutnya GGPR dan siap-siap kehilat Nasrani pimpinan Roh Kudus. Sesudah kehilat KPI. Tolong foto Ini lagi. Siap-siap GFPR. Terima kasih Bu ya. Selesai KPI baru GFPR. Oh, ya fokus.
Mendapat ibu. Siap-siap GFPR. Oke. Belum nanti dari GFPR. Oh iya. Oke. Bapak ini. Iya. Sudah. Bukan itu bapak pemanasan. Oke. Coba GFPR maju. Pak Marli. Excuse me. Pak Kewa, kemudian Pak Modi. Yes, Pak Simon, Pak Simon. Mari. Undur ini. Panjang. Sebenarnya separuh-separuh, Baus. Oh, jauh ini. Lens. Selanjutnya GPF. GPF. Siap-siap KYTC. Diwakili, kalau tidak ada nanti diwakili oleh Ibu Moito. Betul, serius. Sampai Tahanlah 1-2. Selanjutnya KYTC. Nah, dan kita mau wakilin. Ah, itu ya. Apa? Foto akan. Dekat nih mau itu. Mana berperi? Oh ya bagi. Dempet sedikit. Selanjutnya GMNTKDP 7 kaki Dian.
GMIP, Gemip. Ya. Sudah. Iya mesti ditemani. Mau tukar tiket kalian. Selanjutnya dari Gereja Tujuh Kaki Dian. Nanti tulis di kamera dalam perjalanan. Tulis di kamera dalam perjalanan. Sudah. Semua sudah? Sudah. Tinggal yang gua bicara, Tidak mau. Atau mau yang gua bicara belum foto? Foto Jo. Iya. Oh mau foto. Bicara dulu. Iya. Itu berdua. Gawat. Ini lihat. Gawat jangan. Ini berdua. Mesti ada pasangan lagi. Iya. Berdua. Nanti istrinya lihat gawat. Ibu. Tak boleh. Sesmari dipanggil. Ibu ke depan foto. Sesmari dipanggil. Kalau saya bisa. Ya, 1, 2. Terima kasih. Satu, dua. Sorry. Pak Yaya. Ya. 1, 2. Penampakan hasil. Tapi Ibu Nikoda. Ini nggak bunyi kak? Ya. Satu, dua, tiga. 1, 2. Ya, terima Ya, terima kasih. Kita sudah melaksanakan foto bersama dan selanjutnya kita akan menuju ke ruangan yang ada di luar untuk menikmati berkat Tuhan yang sudah disiapkan. Dan karena sudah didoakan, jadi disilakan kepada Pak Melius bersama Pak Ketua Sinode Am dan juga tamu-tamu yang lain serta peserta untuk menuju ke ruangan dan kita akan menikmati berkat Tuhan bersama-sama. Kalau Pak biar saya juga punya cuma menerima masalah aja masuk ke DPR cuma menerima Atau meeting. ya. Oke, bisa? Ya. Atau kita doa dulu. Mau berdoa dulu? Bapak yang berdoa. Oke. Maha besar Bapak Yahweh yang mulia, kami bersyukur kepadamu Tuhan. Saat ini Tuhan,
kami mau menandatangani hasil daripada rekomendasi dari AMGPR. Bapa yang Maha Kudus, biarlah Tuhan yang menuntun kami, biarlah kehendak yang jadi, sehingga semua apa yang kami kerjakan, semua untuk hormat, pujian, dan kemuliaan bagi Bapa yang ada. Terima kasih Bapa, dalam Tuhan Yesus Adonai kami bersyukur. Haleluya, amin. Terima kasih Pak. Belum, kan beliau mau pulang. Mau pulang dulu. Snack dulu. Ya, makan dulu Pak. Iya, Oke, Pak. silakan dulu. Ya. Panitia, tolong Pak Remedi mau. Ya, terima kasih. Memberkati. Kalau Ibu Bapak tolong ambil foto-foto saya dulu dengan teman-teman semua, dengan Pak Doni. Mari Ti. Ini enaknya ketemu sama saudara-saudara hamba Tuhan. Ya, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Pak Don. Terima kasih, sampai ketemu lagi. Terima kasih Pak. Ya. Sini sama Pak Doni. Nah. Gini tuh. Ini kayak gini. Ini. Urutan ketiga. GGPR. Ecing Mayor. GGPR. Ecing. Dan dapat 3 kali tanda tangan. Lihat nama baik-baik. Iya. Kalau semua begini nanti Berikut kelihatan. GGPR. Begitu dulu maksudnya. Iya, nanti. Jadi, iya, yang tadi kan cuma begini. Iya, iya, kepotong. Oh, gitu kan? Salah. Yang kelima GPF. 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 Dia bilang DP Gereja singkatan. Pemulihan Firman. Terus dia bilang DP singkatan. Jangan cuma singkatan. Dia sebut itu. Yang keenam, Kehilat Nasrani Pimpinan Roh Kudus. Yang ketujuh, Gereja Mesianik Indonesia Papua,
genit. Tangan. Yang ke-8, Gereja Mesianik dan Salim 7 Kakidian Papua. Lewat dulu. Lewat dulu. Lewat. 9 Kehilat Pemulihan Indonesia KPI. Yang ke-10 Kehilat Yehudim Torat Kain. Mau itu? Bagaimana? Apa suruh saya? Wah, hebat. Ketua Sinode Am. Sekretaris Umum. Ya, demikian penandatanganan KNPR dulu. Ya, langkah kode etik. Iya. Pelanggaran kode etik. Ah, betul. Itu namanya birahi sebelum Betul. Sayang istri. Gede-gede. Yang Awas ya. Demikian penandatanganan dan cap dari Ketua Sinode Am sah. Sekarang sesi foto bersama. Kami undang ketua-ketua. Kami dengan minyak baru penuhilah kami dengan hadirat-Mu. Kami rindu Tuhan melihat kuasa-Mu dicurahkan
saya melantik Gembala Joni Wenan Dawan sebagai perwakilan Sinode Am Papua Barat. Selamat melanjutkan tugasnya. Kita berdoa. Baruch atah Yahweh Eloheinu melek haolam. Kami datang menghadap hadirat-Mu yang kudus, Bapa Yahweh Elohim penguasa alam semesta. Memohon berkat-Mu atas kehidupan hamba-Mu, saudara kami Dawan sebagai hamba-Mu yang akan melaksanakan tugas pelayanan pekerjaan-Mu di lingkungan Sinode Am Gereja Pimpinan Roh Kudus perwakilan wilayah Papua Barat. Kami serahkan kehidupannya dalam tangan-Mu Bapa. Tuhan sertai dia dengan kuasa mujizat dan tanda-tanda ajaib, memberikan kepadanya kemampuan dan kekuatan menghadapi tugas-tugas dan pelayanan yang ada di wilayah Papua Barat. Terima kasih Bapa, kami percaya Engkau akan sertai dia dengan kuasa mujizat dan tanda-tanda ajaib sehingga semua terlaksana untuk kemuliaan nama-Mu. Bisem Yahweh Elohim, Bisem Yeshua HaMashiach Shalom. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Sesudah itu dilanjutkan dengan foto bersama. Jadi foto bersama, pimpinan duduk di kursi, yang lain berdiri, baik berdiri di bawah dan di atas, bisa 3 tingkatan.